Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kami Jo sebagai moderator yang dimana hari ini kita berada di yaitu situs pertitaan Ngawonggo Malang. Ya, dimana pada hari ini kita persiapan yaitu film Prabu Retno Senopati Malang. Nah, seperti apakah pemerannya? Kita langsung tanya-tanya sama adik-adik kita yang sangat luar biasa ini. Bacaannya sudah seperti kayak wow, zaman dulu-dulu ya. Nah, di sini tapi saya akan menanyain satu-satu. Namanya siapa aja dan sebagai apa ya di sini. Oke, langsung aja kita tanya. Halo, selamat sore. Sore. Ya, namanya siapa dan sebagai apa? Ega menjadi Danang Satria. Oke, dan yang satunya? Nama saya Risang sebagai Putu Janalaga. Oke, satunya? Sven menjadi Tantri Pala. Oke, ya. Juno sebagai Pangeran Martapura. Oke, satunya? Arya sebagai Rangga. Oke. Safia sebagai Dodo Kemuning. Oke. Nindi sebagai Wulandari. Ternyata pemirsa Baga TV hari ini sangat luar biasa. Cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik. Ya, yang dimana ini adalah lakon-lakon dari film Prabu Retno Senopati Malang. Ya, seperti apa? Kita tanya-tanya lagi. Persiapannya seperti apa nih? Dari rumah sudah dihafalin skripnya atau gimana nih? Mungkin. Sudah dihafalin skripnya. Maksudnya udah dihafalin ya, tinggal untuk mematangkan aja ya. Iya. Ya kalau dari Sang sendiri. Sepertinya kurang baca naskah aja. Nggak baca. Tapi udah siap. Siap. Oh siap, oke. Kalau Ya bacaannya udah hafal gitu. udah hafal, tapi siap. Siap. Oke. Siap. Siap. Oh. Ini persiapannya seperti apa nih? Udah dibaca naskahnya tuh? Udah. Udah siap. Udah. Oke. Sudah dibaca naskahnya. Udah siap. Oke. Ini gimana ini kalau dua Sri Kandi nih? Wah, dua Sri Kandi kan cewek-cewek kan ya. Persiapannya sudah apa nih? Sudah dihafalin. Sudah dihafalin, tapi siap? Siap. Ya. Sudah dihafalin. Gimana siap? Siap. Oke. Jadi saya ngomong siap-siap. Oke, dari film ini kan saya mau tanya adik-adik dulu ya. Seputaran tentang Prabu Retno Senopati Malang. Tapi sebelum itu kita tanya-tanya dulu kelas berapa sih mereka ini? Penasaran kan? Langsung kita tanya dulu. Halo adik, kelas berapa ini? 3. Tiga SMP? SD. Oh SD. Masih ke SD ya? Kalian? Kelas 2. Kelas 2? SD. Oke. 2 SD. Kelas 2 SD. Kelas 1 SD. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kelas 2 ya. Kelas 1 2 3. Ya, ini punya apa sih? Saya mau tanya-tanya lagi tuh. Mungkin hobi mungkin ya. Hobinya apa sih? Kalau boleh tahu? Badminton sama berenang. Selain ini ya, badminton sama berenang ya. Oke, kalau Isang? Hobiku sepak bola. Sepak bola. Oke, bola diam-diam disepak ya. Oke. Sepak bola, berenang, badminton. Oke, oh jadi satu ya. Berenang sama basket. Oh, berenang sama basket. Iya, basketnya biar ya. Silat. Oh, silat. Wow. Silat sih. Oh, silat juga. Iya. Oh. Oh, silat juga ya. Banyak semua ini. Mewarnai apa? Bunga atau apa? Rumah? Bunga-bunga. Oh, bunga-bunga. Ya satunya? Berenang sama mewarnai. Berwarna sama warnai. Oke. Dari pemerannya adik-adik yang di sini sebagai anak-anak nanti memerankan seperti zaman dulu. Itu kita kan di sini banyak tempat-tempat untuk bermain anak-anak nanti untuk mungkin main dakonan atau apa. Mungkin kalau dari masa-masa zaman dulu kan seperti itu ya pemirsa ya. Dan di sini itu sebenarnya dari anak Kadipaten, ada anak ini ya, kayak kaca-kacaan itu ya. Nah, anak-anaknya di sini semua. Nah, jadi buat teman-teman semua, film Prabu Retno Senopati Malang ini memang mengingatkan kita sejarah
yang zaman dulu, yang dimana ini bisa mengisahkan tentang kehidupan. Tapi sebenarnya saya tuh kepingin banget loh ya. Setelah di sini saya pengen ngobrol sama salah satu pendirinya. Ya, seperti pendirinya, mungkin kita langsung panggil aja ya. Kita panggil mungkin untuk mendampingi adik-adik kita yang di sini. Mungkin langsung aja kita panggil Ki Suhardi kayaknya ya, untuk bisa ke sini bareng sama kita-kita ini. Nah, di sini beliau yang bisa menjelaskan apa sih Pak Boretno Senopati Malang ini. Dan iya, salaman dulu. Oke. Iya. Biasanya THR kan ini kayaknya. Udah ya. 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 Ini ya sini sebelah sini. Oke. Langsung saja kita ngobrol sama Ki Suhardi. Beliau adalah seorang pakar ya, dan beliau juga sutradara di film ini nanti. Beliau juga lama di Jakarta juga, berkecimpung di dunia entertainment, di dunia film juga. Rahayu Ki Suhardi. Iya. Iya. Ini saya mau tanya ini sama diperkenalan dulu dong sama Ki Suhardi. Saya Ki Suhardi. Kebetulan sebagai Ketua Kandaga Seni Budaya Malang Raya. Salah satu bagian dari Kandaga Seni Budaya Malang Raya adalah perfilman. Ya, di samping masih banyak yang lain, ada karawitan, ada musik ya. Ini kebetulan seneng gitu dengan anak-anak. Jadi nama saya Ki Suhardi, tinggalnya di Sawo Jajar, tepatnya di Jalan Danau Sentani, Dalem 3 ya, G32H1 G32. Itu perkenalannya dulu. Dari Ki Suhardi ini saya mau tanya, ini film Pak Boretno Senopati Malang ini sebenarnya mengisahkan tentang apa sih? Monggo diceritakan sedikit. Latar belakang cerita ini adalah ini cerita Malang asli. Ya, Putri Proboretno dan Panji Pulangjiwo itu benar-benar tokoh yang ada. Sekarang makamnya bisa dijumpai di bekas Kawedanan Kepanjen, yang sekarang jadi kantor Dinas Pendidikan. Ya, ini menceritakan kepahlawanan, bagaimana orang-orang Malang mempertahankan diri dari serangan Kesultanan Mataram. Jadi pada waktu itu yang berkuasa di tanah Jawa ini Mataram. Cita-cita Mataram pada saat mulai Panembahan Senopati, kemudian Panembahan Hanyokroowati sampai Sultan Agung, itu adalah mempersatukan seluruh Pulau Jawa. Nah, daerah yang agak sulit ditaklukkan itu memang Kabupaten Malang. Dulu namanya Kadipaten Malang ya. Yang Kadipaten Malang ini betul-betul terah Majapahit loh. Jadi pada waktu itu yang menjadi adipati adalah Ronggotojiwo, Adipati Ronggotojiwo. Dan kedudukan keratonnya di Jalan Muharto Gang 7. Ya, jadi asli itu. Ini asli orang Malang memang ya. Makanya nanti pada peperangan dengan Mataram itu kekalahan Malang timbulan nama Kutha Bedah. Ya, Jalan Muharto itu Kutha Bedah ya. Di sini nanti akan menyangkut daerah Gadang, Madiopuro, Grebek ya, Gedung Kandang, ada Mergosono ya, itu. Semua ada ceritanya itu. Kenapa kok namanya Grebek, kenapa kok namanya Gedung Kandang, Mergosono dan sebagainya. Ada ceritanya di sini. Ini untuk mengingatkan kepada anak-anak, terutama anak-anak ya, terutama anak-anak sekali lagi, agar mengerti sejarahnya sendiri. Kita kan hari ini nggak bisa pura-pura atau nggak bisa munafik ya. Kita kalah dengan HP, setan kotak. HP ini setan kotak itu. Anak-anak terpengaruh oleh itu. Nah, yang dilihat mereka adalah pertunjukan-pertunjukan dari luar. Nek agak gede dikit ya, remaja-remaji itu film Korea ya. Nek arek-arek ini unyil dan sebagainya ya. Padahal setahu saya unyil itu yang membuat orang Indonesia, tapi Malaysia lah yang membesarkan namanya. Nah, ini nanti supaya mereka ini tahu ya bahwa sejarah Malang itu begini, tokoh-tokohnya begini, mereka harus terlibat dulu. Nah, kemudian yang paling penting lagi Bang Jo, mulai kecil dikenalkan dengan budaya ini, salah satu kiat atau salah satu alat untuk menangkal paham radikalisme. Sebab dengan seni dan budaya ini kita akan menyingkirkan suku, agama, ras. Kita tidak akan bedakan di situ. Jadi mulai sekecil ini harus dibiasakan. Ini mungkin ada yang agama Kristen, ada yang Hindu, ada yang Islam, tapi mereka tidak mempermasalahkan, main bareng di satu karya ya. Ini jadi sejak kecil. Dan kami memang kerjasama juga dengan beberapa instansi ya. Yang jelas kami didukung oleh Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Dinas Pariwisata dan Dinas Pariwisata Kota dan Kabupaten. Karya ini dokumennya
kemudian nanti kita laporkan ke Diknas. Ini loh anak-anak, ini macam-macam SD loh ini. Itu dari sana SD Sawu Jajar 5, Sawu Jajar 5, ini Sawu Jajar 5. Ini SD mana? Islam Al Azhar. SD Islam Al Azhar. Ya. Ini namanya Yuno, ya. Uno ya. Juno ya. Kalau Yuno itu kamu tahu? Kalau Juno ini nama ya. Terus ini Sven. Sven ya. Sven itu 7 ya. Lah 7 itu 7. Iya ya, Sven. Ini Sawu Jajar 5 juga. Nah, ini Risang ini ya. Enggak tahu ikan anak sapa ya. Ini Sawu Jajar 5 juga. Terus Ega sekolahnya di mana? Mata Jingga. SD Permata Jingga tuh kalau nggak salah SD apa percontohan ya apa SD apa itu? Iya, unggulan, sekolah unggulan loh ya. Ini kan campuran ya. Dan ini nanti kita juga masih banyak akan merekrut sekolah-sekolah yang lain supaya Pak bisa bergaul. Dan bukan hanya anak SD aja loh, nanti SMP SMA. Ini ada nanti pemerannya yang anak SMA. Kemudian ada yang mahasiswa, ya begitu Bang Jo ya. Siap. Wow, ternyata buat pemirsa Bakat TV sangat luar biasa di sini. Kebetulan Ki Suwardi adalah pimpinan dari sanggarnya ya nanti ya. Ya, dari sanggarnya saudara penulis naskah. Tapi tidak elok kalau kita tidak panggil yang biasanya nemenin Ki Suwardi yang pasti saat di film. Mungkin Ibu siapa namanya? Ya, kalau yang sering bantu saya yang lama Ibu. Ya, Ibu Yuli. Kami persilakan untuk sini. Ya. Kita tidak elok kalau kita nggak memanggil beliau juga. Tim sukses ya. Tim pemain. Iya. Beliau ini juga wardrobe. Iya. Bagian menyediakan pakaian, memake up, ya, memake up, kemudian kostumnya itu. Ini lama ini. Dan berperan juga, tapi berperannya nggak pernah serius, konyol bagian ya, bagian kocak aja ya, bagian kocak. Ya. Itu. Boleh itu langsung kita kenalan sama beliau ya. Nah gini biar kelihatan. Oke, selamat sore Ibu. Perkenalkan Ibu, monggo. Nama Ibu Eni Yuliati, tinggal di Sukun. Ya. Ibu Eni Yuliati, panggilnya Ibu Yuli ya. Iya betul. Iya. Ibu Yuli udah berapa lama sih untuk berkecimpung di sini? Ya mungkin berapa 2 tahun, udah 2 tahun, iya. Sudah menemani Ki Suwardi untuk ini ya, wardrobe ya. Iya betul. Iya. Ya. Ini persiapan teman-teman ini bagaimana, Ibu? Ya inilah bersyukurlah anak-anak ya siap semua kiranya. Iya. meskipun Mes, sengsara ya meskipun Terakhir, ya, bagaimana ya cuman orang tua inilah yang ya ada yang bantu tadi ya bersyukurlah. Iya. Ada yang bantu juga ya selain ini. Tapi kalau menurut Ibu Eni sendiri nih atau Ibu Yuli, film Prabu Retno Senopati Malang ini seperti apa nih mungkin? Ada sedikit lah mungkin. Ya menceritakan sejarah lama lah biar memperkenalkan anak-anak kecil ini biar tahu zaman dulu itu ada sejarahnya gitu. Iya. Mungkin mau tanya harapan ke depannya apa nih Bu? Harapan ke depannya gimana? Semoga sukses anak-anak. Iya, seterusnya bisa berkembang gitulah intinya, bisa berkembang, bisa maju, biar nggak meninggalkan zaman dahulu kala anak-anak zaman sekarang gitu. Iya, dan kita tanya kepada Ki Suwardi ini mungkin sebelum kita ke adik-adik ya, kata Ki Suwardi untuk harapan ke depannya seperti apa nih? Saya nggak boleh membelakangi, jadi saya harus gini. Jadi saya jalannya kayak jalan model nih. Ya, menggunakan Ki Suwardi. Yang jelas harapan ke depan, kami ingin di Malang ini ada perfilman yang betul-betul mampu membawa nama Malang. Tapi selama ini terus terang aja saya agak sedikit pesimis ya. Malang ini kurang kompak senimannya ya. Padahal kalau kita kompak dari berbagai disiplin ilmu, Malang ini jaya. Gudangnya seni di sini, cuman sendiri-sendiri gitu loh. Ya, nek ana wong pinter teko Malang melayune mesti ke Jakarta pasti. Saya di Jakarta tuh 15 tahun di perfilman. Ya ketemu orang Malang tapi di Malang enggak mau. Ya, sekarang hanya saya yang niat. Saya tekad untuk membangkitkan orang-orang Malang ini dalam mencintai dunia persinetronan, sinetron atau film ya. Dan saya hanya satu ciri saya selalu membuat film yang temanya pendidikan. Mau itu film sosial, mau itu film sejarah, tapi temanya harus pendidikan.
Nah, jadi salah satu bidang dakwah kalau di agama itu lewat media seni. Kita bisa menyampaikan pesan moral itu lewat media seni. Karena seni itu indah. Kata Rasulullah itu kan innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu indah dan sangat mencintai keindahan. Loh ya. Jadi orang seni pun harus paham agama. Kenapa? Karya seninya biar tidak melenceng. Ya. Jadi tetap kembali kepada jalur yang benar. Oh, kalau agama harus begini ya. Nah, oh, ini yang tidak boleh ya, jangan dilanggar. Nah, ini contohnya anak-anak ini ya. Kita nggak akan pernah membuat film-film itu yang kesannya seronok ya, jorok. Nah, jangan sampai gitu. Meskipun zaman Hindu itu semua perempuan kan pakai kemben, pakai mekak ya. Tapi nanti masih ditutup selendang. Hanya kalau zaman dulu ya nggak pakai jilbab lah ya. Kecuali masa-masa Islam. Jadi ketika zaman Hindu ya harus mau lepas. Ya gitu. Ya menyesuaikan zaman gitu. Jadi itu harapan saya. Mudah-mudahan siapapun tokoh tua sampai muda tertarik ke dunia ini. Ayo kita sama-sama membuat sebuah kesepakatan gitu ya. Ayo film Malang ojo kalah sampai film liyane ya. Itu oke. Terima kasih banyak Ki Suhardi dan Ibu Eni. Dan ini saya mau tanya sama adik-adik nih. Mungkin harapannya apa nih? Bisa jadi artis apa? Iya. Orang tuanya berharap. Iya. Filmnya lancar dari awal sampai akhir. Amin. Terus ya apa ya? Pengen jadi artis. Iya. Oke. Ya. Makasih ya. Ya. Oh, belum. Semoga kalau yang anak-anak ini ikut film ini, semoga orang tuanya jadi bangga gitu loh. Soalnya anaknya ikut ke seni budaya yang bisa menceritakan sejarah Indonesia zaman dulu. Oke. Ada lagi? Sudah tidak. Cukup. Saya tidak ada kata-kata. Tidak kata-kata hari ini Iya. nggak ada. Nggak ada. Oh, ya apa? Harapannya nggak ada? Tidak ada. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak ada harapan. Oh nggak ada. Nggak ada harapan ya Allah. Enggak bisa. Ya wis enggak apa. Iya nggak apa-apa. Buat pemirsa Pagar TV Malang, hari ini luar biasa. Saya bersama Ki Suhardi dan Ibu Eni pastinya, dan juga disupport oleh Pagar TV Malang ya pastinya di sini untuk mengenal lagi apa budaya dan sejarah zaman dulu ya. Apalagi kenapa kita filmnya berjudul Boboretno Senopati Malang, karena kita mengenalkan lagi siapa sih Boboretno itu dan Boboretno itu jadinya sama siapa. Nah, nantinya akan difilmkan di sini. Jadi buat teman-teman semua, buat pemirsa Pagar TV, jangan lupa nanti tonton film kita ya, dan doakan film-film kita ini bisa berkembang ya. Dan juga pemerannya tidak hanya adik-adik ini, tapi nanti banyak, ada pemeran Boboretno, ada pemeran Panji itu, terus ada pemeran ibu-ibu ya, bapak-bapak yang menjadi tokoh-tokoh ya nanti, dan ada patih-patih, pokoknya semua ada di film Masyarakat Malang semua. Iya, mau 6 sampai 70 tahun pokoknya semua ikut di sini. Nah. 70 tahun itu sutradaranya. Oh iya. Oke. Ya. Makanya buat teman-teman semua yang ada di rumah tetap semangat, tetap berprestasi, dan jangan lupa jangan lupa dukung terus perfilman di Kota Malang maupun di Indonesia. Saya Ajo, saya pamit undur diri bersama dengan Pagar TV. dan bersama teman-teman dari film Boboretno Senopati Malang. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.